terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya. Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong. Gila itu. Saya miris melihatnya sampai kawan-kawan buruh itu menangis ketika mengetahui cek itu ternyata cek bodong. Tapi saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera memanggil pengusahanya atau ownernya. Dan kita juga akan siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Karena apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Salam Indonesia Perang dari saya, Iman Wali Benesa. Ini kan persoalan ini kan bukan sehari dua hari ini. Kaki saya sakit-sakit Pak, kerja di sini. Sakit kaki saya. Sampai hari ini tuh masih sakit. Saya kejepit Pak, Kita juga kan nggak ngerti Pak Wamen datang, ternyata alhamdulillah ya Pak Wamen datang. Malah ada kami yang diperintahkan beliau bagian admin, visinya karyawan Pak BPJS Kesehatan. ingin didapatkan. Jadi cek bodong semua dikasih perusahaan. Siap, Pak Wamen. Siap, Pak Wamen. Terima kasih nih Pak Wamen. Manajemennya mana manajemen? Manajemen tidak hadir. Jadi dari tanggal 14 sesuai dengan BB ada kesepakatan kami bersama. Kebetulan memang persoalan karyawan ini sudah 14 bulan tidak mendapatkan haknya. Yang kedua, JHT-nya pun tidak terbayarkan selama 22 bulan. JHT antar JKP. Itu masih BPJS Kesehatan masih baru dibayar kemarin sama beliau. Ketenaga kerjaan inilah yang tidak dibayarkan. Sampai 22. Sampai Jadi nggak ada 22 manajemen bulan. satupun nggak? Tidak ada. Ada. Jadi Kamis kemarin tanggal 14 kami melakukan kesepakatan bersama. Karena ini kebetulan 90% sudah memasuki usia pensiun Pak Wamen. Sudah di atas 58 tahun. Bahkan ada yang sudah 70 lebih. Ini masih dipaksa bekerja. Untuk paksanya apa? Dia tidak mau memberhentikan. Kan sesuai dengan aturan perundang-undangan kan ada hak bekerja di atas usia 56 tahun bisa mengajukan pensiun. Dan itu kita sudah lakukan kemarin, mengajukan PHK massal. Itulah muncul perjanjian bersama di tanggal 14 akan dibayarkan. Ternyata wan prestasi. Terus manajemennya mana? Nomor kontaknya mana? Oh, manajemennya nggak ada di sini. Nggak ada. Mereka setiap ada karyawan menuntut menghindar. Diundang pun oleh karyawan untuk di partit apapun tidak pernah mau hadir. Direksinya tidak pernah mau hadir, selalu mewakilkan. WA aja Pak Wamen datang ada di pabrik, tolong diangkat teleponnya. Ini mana Bu, nomor telepon? Kasih nomor teleponnya ke Pak Wamen. Sini Pak Wamen bisa hadir menemui kami para pekerja. Tolong dibantu Pak diperjuangkan hak para pekerja ini. Ada di wali kota. Kami sudah bersurat, sudah melakukan tripartit melalui pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, tidak juga mendapatkan titik temu. 3 kali Pak kami melakukan tripartit. Kalau bipartit dengan manajemen sudah capek berkali-kali. Halo Bu. Halo. Halo. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bu. Iman Wali Benesa. Iya. Ini saya di pabrik Ibu di Triple H. Ini gimana Bu persoalan kawan-kawan pekerja ini Bu, buru-buru ini? Oh, Bapak itu sampai jam berapa Pak? Ibu kemari berapa lama? Biar saya tunggu. Jam berapa ya Pak? Saya nunggu Ibu 2 jam gitu. Iya Pak. Saya harus dipanggil Presiden jam 1:30. Mana yang prioritas Ibu atau Presiden? Saya tuh lebih mementingkan orang tua saya Pak. Ya Bu, ini perusahaan Bu, ini banyak sekali ini orang tua semua Bu di sini Bu. Iya. Saya nggak melarang untuk Ibu merhatiin orang tua Ibu, tapi di sini orang tua semua ini sini yang hadir. Ini ya Pak, saya kan juga potensi juga ya Pak. Nanti saya coba bicarakan dengan pihak manajemen ya Pak ya. Loh, Ibu HRD bukan? Ya HRD-nya dia. Iya saya HRD. Nah Ibu HRD kan Ibu tahu dong harusnya. Ini gimana Bu jadinya Mak? Saya coba diskusi dulu ya Pak dengan pihak manajemen. Oh, diskusi. Bu ini diselesaikan bukan didiskusikan Bu. Ini kan persoalan ini kan bukan sehari 2 hari ini. Iya saya paham Pak, tapi kan ini Bapak datang dadakan Pak. Gitu kan, jadi saya juga harus diskusi harus bagaimana. Coba telepon direksinya, saya tunggu. Gitu loh, saya tunggu. Baik Pak. Ya.
Saya berapa menit lagi di telepon ini Bu ya, di saluran telepon ini ya. Saya di depan pabrik Ibu nih. Oke Pak. Bahkan ada yang meninggal Pak Wamen, sampai hari ini pun haknya belum terselesaikan. Bapak lihat nih, para pekerja ini. Kita ini udah pensiun semua. Ini sudah 45, hampir 45 tahun Pak. Bekerja. Saya tahun 79 Pak. 79. Tuh, ini orang tua semua. Dulu masih bagus. Nggak ada yang muda Pak. Tua semua ini. Kami berterima kasih Pak Wamen melakukan sidak ke perusahaan Triple A terkait dengan persoalan yang kami adukan kemarin. Kami menuntut hak Pak, bukan yang lain-lain. Untung teman-teman tidak berlaku anarkis. Gaji mereka di UMK dari 2018 tidak pernah ada kenaikan gaji. Hanya 3.800.000. Kalau kita bilang ini perusahaan yang termasuk dulu perusahaan yang bonafit. Kalau perusahaan kondisinya beberapa waktu kemarin ini ada permasalahan keuangan karena perusahaan ini dipegang oleh adik kakak pasca bapak meninggal. Rencana kami juga akan melaporkan tindakan pidananya karena terkait dengan JAD. Kemarin kita coba tetap kondusif melakukan mediasi. Jangan kerjaan anarkis. Ya, tidak. Meskipun teman-teman masih bisa menahan diri, kita pun melakukan hari ini pun kumpul-kumpul hanya sebatas untuk mengingatkan manajemen bahwasanya kalian punya tanggung jawab loh. Iya. Seperti Yuk kita lihat ke dalam. siap. Jadi perusahaan ini masih produksi, ini kasihan kawan-kawan buruh ini jaminan hari tuanya nggak dapat, kemudian mereka juga gaji di bawah UMK. Ibu sudah masuk. Ini semua gaji di bawah UMK. Di bawah UMK Pak. Dari 2018 sampai tahun ini belum ada kenaikan gaji. Ya masalahnya sekarang JHT-nya diurus nggak? Itu sudah ada warning Pak dari kejaksaan Pak. Sudah dari pengadilan sudah ada gugatan. Oke, Sudah ada Pak. nanti kita kawal tuh. Kalau manajemennya nggak peduli soal itu, ya penegakan hukum. Iya. Jangan nggak. Ada di situ juga sudah di warning oleh kejaksaan akan dipelitkan dan dipidanakan Pak. Ya dipelikan aja, dipidanain. Ini produknya yang ini Pak. Mana? Ini yang sudah diproduksi. Ini odol-odolnya yang sudah dibuat. Oh ini produknya ya? Iya Pak. Ini produknya anti-plak Pak. Kelasnya dia sama dengan enzim. Nah, kalau nggak produksi gini gimana dong? Ya karena kami menuntut apa yang disepakati bersama kemarin terkait dengan pengajuan PHK massal yang sudah disetujui itu dibayarkan gitu. Itu ya tuntutannya. Ya, karena kalau kami tidak mendapatkan itu Pak, seperti ini contoh kemarin kami bikin kesepakatan itu, tadinya kami stop pabrik ini untuk berproduksi, akhirnya dengan ada PB itu kami izinkanlah beberapa orang untuk melaksanakan produksi. Itu pun gajinya masih terhambat Pak. Pak Wakil Wali Kota kemarin nggak itu? Dia kan mau kemarin kata itu. Kemarin Pak. Ini yang jahat ini dulu Pak serikat kerja. Serikat ya? Ya, karena setiap teman-teman PUK mengadu ke serikat itu selalu terhambat untuk disampaikan ke dinas. Dan dinas pun baru tahu itu berapa bulan yang lalu Pak. Jadi ini serikatnya kurang ajar sekali nih. Seharusnya serikat pekerjanya melindungi buruhnya dan pekerjanya malah mereka menghindar dan bahkan menutupi. Lebih kesan membela perusahaan. Membela perusahaan. Ini untuk serikat-serikat pekerja, saya ingatkan, tugas serikat pekerja adalah bagaimana menjaga dan mendukung namanya kegiatan aktivitas kawan-kawan buruh dan perjuangan buruh, bukan malah mendukung, bahkan menghindar dari persoalan-persoalan perburuhan. Ini contoh yang tidak baik. Jadi sekali lagi untuk serikat-serikat pekerja berevaluasi dirilah. Jangan banyak tuntutan kayak begini-gini kawan-kawan buruh, lihat. Saya menyuruh Pak Wali Kota kemari. Pak Wamen menyuruh wali kota kemari. Jadi ini sifatnya sidak semua. Ini sifatnya sidak. Iya. Kita juga kan nggak ngerti Pak Wamen datang, ternyata alhamdulillah ya Pak Wamen datang. Karena kami tadi sifatnya hanya kumpul-kumpul aja Pak untuk menyampaikan aspirasi ini sebatas meng-warning perusahaan untuk bisa menanggapi persoalan kita ini Pak gitu loh. Kayak berterima kasih sekali Pak Wamen bisa langsung menyidak. amin, ya Ini yang kami tidak duga sama sekali. Saya bisa Kami datang, tidak menyangka dan tidak disetting Pak Wamen akan datang ke sini. Tolong kami Pak, supaya Ini udah kami bisa 4 tahun berhasil lebih, Pak. Pak. Tolong Pak, saya udah gak ada penghasilan apa-apa
apa-apa, Pak. Ibu udah berapa Saya tahun? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Ibu? Kalau saya udah disuruh Pak, saya udah tahun, Pak. 1 tahun. 40 Pak, tolong kami, Pak. 40 tahun. Nanti gini ya, kita tunggu Pak Wakil Wali Kota, nanti kemudian Pak Kapolres hadir, nanti kita diskusikan. Pokoknya ada penyelesaian, jangan nggak ada. Kalau pimpinan perusahaannya tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, kita pidana, kita penjarain orang ini. Tolong kami, Pak. Kita kerja nggak digaji. Terima kasih Pak. Terima kasih, tapi nggak digaji. Terima kami, Pak. Terima kasih, Pak. Inilah bentuk penderitaan yang menyakitkan mereka ini. Sekarang ada yang ngontrak, yang saat ini kontrakan pun ditagih karena akibat janji kemarin yang mau dibayarkan pesangonnya tidak dibayarkan. Iya, padahal udah tanda tangan semua, Pak. Itu manajemen juga kurang ajar kok menghindar. Kenapa ketemu Pak dengan teman-teman karyawan? Nggak pernah datang, ya. Kalau ada apa-apa nggak pernah datang, Pak. Tolong kaki saya bersakit-sakit Bang, kerja di Ini sini. sampai sakit. Sakit kaki saya. Sampai hari ini pun masih sakit. Saraf kejepit Mbak, saya kerja di sini udah bertahun-tahun. Saya kerja dari tahun 84. 84 saya masih kecil. 41 tahun saya kerja di sini. Tapi begini-gini aja Pak, saya bilang ya Allah Sampai sedih berobat. saya. Kemarin pun yang menjadi kendala BPJS BPJS-nya tidak dibayarkan. Seperti ada karyawan yang klaim berobat pun tidak bisa gitu Pak. Itu. Ini baru dibayarkan kemarin. BPJS kesehatannya. Nanti kalau kenapa-kenapa, kesehatannya laporin ke saya ya, biar harus diurus. Ya. Silakan. Yang mau berobat. Malah sekarang diperintahkan beliau bagian admin, PC-nya BPJS karyawan Pak BPJS Kesehatan. pengen dinonaktif. Laporin, Kan saya PIC-nya. pidanain tuh. Kalau mereka kurang ajar mau buru-buru ini. Orang tua semua ini. Saya udah nurut banget Pak, kerja di sini nurut banget saya. bilang gitu. Enggak, yang perintah wamen bilang, ibu dalam perlindungan saya. Negara melindungi ibu semua. Terima kasih. Banyak Pak. Ini nggak boleh main-main, mereka jangan kurang ajar. Ya udah bertahun-tahun ini, Pak. Kita diginiin, Pak. Juga Baru sabar. Kemarin Pak Jangan naik gaji. untuk Kalau ibu menonaktif. dipaksa lagi bilang, laporin ke saya. Saya nggak peduli backingan di siapa ya. Iya. Kalau mereka kurang ajar sama rakyat kecil begini, saya injek palanya kok perlu. Saya injek pala mereka. Terima kasih, Pak. Kita benar-benar disiksa ini, Pak. Udah Karena ini Bu, ini perintah Presiden. Presiden Prabowo tidak ingin ibu-ibu nangis, Iya. anaknya kelaparan, anaknya menderita. Jadi jangan pernah takut ya. Kasih pesan ke manajemennya. Hari ini negara hadir di sini. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Udah peduli sama kami, Pak. Hari ini pengennya selesai, Pak. Saya. Iya dong, harus selesai. Kalau nggak selesai, kita penjarain orang ini. Pak, ini. Ini saya tegaskan, kalau tidak diselesaikan, kita penjarakan orang ini. Setuju? Manajemen ini kita penjarakan. Jangan main-main dong dengan nasib rakyat ini. Ya, udah sabar. Dulu sudah ada kasus juga Pak, yang dipesangonkan dikasih cek bodong. Iya. Sampai hari ini bekerja, dipaksa betul. Iya. Ini salah satunya ini yang sudah menerima Cek bodong. cek bodong yang tidak bisa dicairkan di tahun 2020. Masih ada ceknya. Ada. Kita selama ini nggak nerima gaji, Pak. Dibayar per bulan janjinya 1 juta, 2 juta, dibayar 300. Di mana mereka mau hidup Pak, buat makan. Terakhir kemarin kami dijanjikan itu uang dibayar 2 juta Pak. Itu udah di atas Perjanjian. materai, Pak. Kita tanda tangan tetap dilalai. Itu pakai materai, Pak. Ibu kalau dipindah-pindah lagi sama Roro itu ARD-nya ngomong ke saya. Apalagi ada tekanan-tekanan, ya. ART-nya selalu menindas para pekerja Pak. Kalau ada nyuruh kerja Harus mengikuti apa kata dia. Kurang ajar. Ini aja kemarin 2 minggu bekerja masih belum dibayarkan juga sih. iya dong. Ini Pak ada Wali Pak. di mana Pak Wali? Nah ini Pak Wakil Wali Kota nih. Oke, Om. Maaf setelah saya tuliskan ke NPI. Ya. Ini Pak Wakapolres. Pak Kapolres, apa kabar? Akmal. Sebelum itu Kapolres Ciamis. Oh. Siap Pak Wakil. Ibu, ini ada Pak Wakil Wali Kota dan Iya. Pak Kapolres. Kami sudah bermediasi berkali-kali Pak Wakil di Dinas Tenaga Kerja melakukan tadi
berakhir pada tanggal 30 Juni. Mari kita duduk yuk. Jadi memang kami sudah berkali-kali melakukan bipartit. Sampai akhirnya kami mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan melakukan bipartit. Dari hasil itu, pihak manajemen selalu bilang belum bisa memberikan jawaban terhadap tuntutan karyawan. Pak Wakil perlu ketahui, ini udah 14 bulan mereka tidak menerima gaji, Pak. Dan JHT-nya selama 22 bulan belum terbayar. JHT belum? Nggak dibayarkan juga, Pak. 22 bulan. 80% sudah memasuki usia pensiun. Bahkan ini sudah ada di atas 70 tahun ada yang ini. Ini cek bodong ya? Ya, betul. Cek bodong ini, Pak. Terhadap 17 orang karyawan, Pak. Ini cek bodong ini akan kita jadikan bukti pidana. Ya. Nanti kebetulan ada Pak Wakapolres. Yang ada Kenaikan gini Bu, di kepolisian itu ada yang namanya Des Tenaga Kerja. Itu persoalan perselisihan pembunuhan. Nanti Pak Wakapolres akan mempelajari kalau seandainya harus dipidana, kita pidanain manusia ini. ARD-nya roro-roro itu juga tuh. Ada di kurang ajar juga, suka neken-neken tuh. Penjarain juga orang itu juga tuh. Kurang ajar. Roro itu selalu mengintervensi para pekerja, Pak. Nggak boleh. Intimidasi. Mengintimidasi. Nanti ada Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Wakapolres, saksikan, sampaikan apa aja. Apalagi ada saya dari kementerian. Kalau mereka kurang ajar, kita uber tuh. Ibu sekarang selama ini udah berapa bulan nggak digaji? 14 bulan. Terus gimana Bu? Walaupun digaji juga kadang-kadang seminggu 200.000, 500. Saya udah 30 tahun Pak di sini. Saya 40 tahun. Saya dari tahun 84 saya kerjanya. Dari perusahaan apa Bu? Selama ini tanggung jawabnya ada nggak? Janji-janji aja, Pak. Iya. Janji-janji aja. Berapa gajinya? 3.800.000. 3,87 Pak. Dari semenjak 2018 Pak Wakil tidak pernah naik gaji nih. Dari 2018 tidak ada kenaikan gaji. Selama ini mencukupi kebutuhan Ibu dari mana? Utang pinjam, Pak. Saya janji gajian, ini belum bayar. Minta sama BPJS ada nggak? BPJS, BPJS kesehatan Iya. ada. Itu yang Bayar tadi terus saya sekarang, katakan. ya? Nah kemarin sempat nunggak ke masuk 2 bulan. 3 bulan. Akhirnya kan banyak yang pada komplain, pada sakit, dirawat segala. Akhirnya dapat panggilan dari BPJS, akhirnya dibayar. Yang bayarin siapa? Yang saya bagian keuangan, tapi saya PIC-nya kan, saya PIC dari BPJS Kesehatan sama ketenaga kerjaan, saya yang pegang datanya. Jadi sekarang tapi BPJS sekarang status terbayar semua nih? Jadi kalau ketenaga kerjaan masuk 23 bulan ini belum dibayar Pak. Jangan kalau kesehatan? Kesehatan bulan ini belum Pak. Bulan ini belum Sudah dibayar. lewat tanggal 10 belum dibayar. Takutnya nggak dibayar karena saya sudah disuruh sama Roro tadi menonaktifkan semua karyawan. Jangan mau. Ya, saya kemarin udah disuruh, saya bilang saya nggak berani gitu. Karena kan dari proses PHK pesangon ini kan belum ada kejelasan kan Pak. Kalau sudah karyawan menerima haknya baru saya berani, saya bilang gitu. Ini statusnya karyawan ini masih menjadi karyawan. Dia bilang, nah kan mereka sudah pada mengajukan PHK massal, itu udah bukan orang pribadi lagi, bukan pihak pribadi lagi yang nanggung katanya. Nggak bisa, saya bilang gitu. Kan mereka belum menerima haknya. Kemarin-kemarin itu gitu, Pak. Ada orderan masuknya kantong pribadi. Beban tanggung jawab karyawan kepada pabrik. Akhirnya pabrik nggak bisa produksi lagi. Pertama kami Pak atas nama perwakilan karyawan terima kasih sekali Pak Wamen, Pak Wakil dan Pak Wakapolres bisa hadir mendengar langsung keluhan persoalan yang terjadi antara PT Karyawan Triple As dengan pihak manajemen. Kami berharap dengan kehadiran para bapak-bapak persoalan yang terjadi di perusahaan ini bisa terselesaikan. Hak-hak para buruh bisa terpenuhi Pak. Itu harapan kami. Kami sangat besar harapan kepada Pak Wamen, tentu pemangku di wilayah Pak Wakil Wali Kota dan Wali Kota beserta para sekali lagi memohon dengan sangat agar persoalan ini bisa diselesaikan dan hak para karyawan bisa diberikan Pak. Ini tolong yang cek ini jadikan data buat laporan, tapi pidanain. Siap, Ya. siap Pak. Siap. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dengan Pak Mel, Pak Kapolres,
nanti kami akan tindak lanjuti secepat-cepatnya, kami akan cari solusi secepat-cepatnya. Insya Allah pasti kami pemerintah Kota Depok merespon dan sangat perhatian terhadap hal ini, menjadi atensi dari Pak Wamenaker, pemerintah pusat. Ya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat pasti. Jadi ibu-ibu bersabar. Sekarang Pak Wamen langsung sudah menginstruksikan kepada Pak Wakil Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan kita dengan pihak manajemen. Mudah-mudahan, tapi tetap berarti berharap Pak Wamen jangan juga dilepas Pak. Pantau kami terus Pak sampai selesai mendapatkan ini semua. Sebagian besar tinggal di wilayah Depok Pak. Ada yang di Rawamangun, Kalimalang, ada yang di Bogor. Jadi kadang-kadang mereka harus ongkos kemari menanyakan nasibnya, nggak dapat jawaban. Nanti kan sudah langsung atensi dari saya dan Pak Wakil Wali Kota dan Pak Wakapolres. Kami akan cari semaksimal mungkin solusi yang terbaik. Kita pidanain. Betul. Karena udah terlalu kurang ajar, jangan bermain-main terhadap nasib ibu-ibu semua ini, jangan. Gitu. Karena kan ini punya ketergantungan nasib. Makan anak di rumah, bayar kontrakan, bayar anak sekolah. Masa puluhan tahun ditelantarin seperti ini kan nggak baik sekali gitu loh. Pokoknya secepatnya nanti semoga ya kita berharap semua ada solusi Bu ya. Apalagi kalau sudah ada Pak Wakil Wali Kota, saya yakin sekali beliau kalau semangat juang buat kawan-kawan buruh, apalagi orang tua kita semua. Bayangkan saya lahir tahun 75, ibu 79 sudah bekerja sini. Satu, ini belum lahir Pak Wakil Wali Kota. Udah kerja Pak? Umur 4 tahun, ini udah kerja di sini. Masa orang puluhan tahun kerja ditelantarin kayak habis panis padi buang. Janji tanggal 14 mau cair. Udah Yang paling Ini nyakitin mencairkan ini sudah banyak janji terkait hutang yang harus dibayar, kontrakan yang sudah jatuh tempo harus bayar. Dikasih ultimatum aja di perusahaan. Kan mereka mesti jual aset. Jual aja asetnya. Makanya uang Mobil udah ada keluarga itu dia katanya. jual, mobilnya dia jual. Anak sekolah gimana Bu? Kalau punya anak sekolah ada? Pada ngutang Pak. Ada hutang. Iya. Inilah penderitaan orang buruh. Pokoknya Karena gini, perusahaan ini sudah jangan terlalu jahat, Pak. rusak ya. Karena ini milik kita semua. Ini milik buruh. Jadi jangan ada satupun barang yang dirusak. Kita tetap hadir setiap hari pun hanya ngumpul-ngumpul agar perusahaan memperhatikan Pak. Gitu. Nanti kita akan Adakan pengajian di sini. membantu mediasi ya, mediasi. Tapi mediasinya bukan hak ibu-ibu semua ini di bawah, harus di atas haknya. Biar nggak kurang ajar nih pengusahanya nih. Nih lihat nih, bukti nih, cek-cek bodong semua dikasih perusahaan. Kepada 17 orang Pak. Jumlahnya nominalnya 100 jutaan Pak. 100 juta semua nih. Iya. 100 juta. Jumlahnya miliar Mas. Ya miliaran nih, 1,7. Nah, jadi ada serikat pekerjanya juga. Serikat pekerjanya nggak melaporkan ini ke Dinas Tenaga Kerjaan. Bahkan sepertinya menutup-nutupi ya. Betul. Ketua serikatnya mana ketua serikatnya? Ini PUK-nya dia Pak. PUK-nya. Jadi serikat itu kan di bawahnya ada PUK Pak. Gitu, para pekerja yang memang membentuk sebuah komunitas, ada PUK, baru mereka menginduk ke salah satu serikat pekerja. Semacam. Lalu yang nggak bergerak ini mereka atau Mereka siapa? udah ngadunya berkali-kali Pak ke PC-nya. Udah ngadu berapa? Udah berapa? Tapi serikatnya ketua serikatnya Karena masih untung masih bisa kerja, masih dibayar. konyol gitu Bang. Itu jawabannya. Sabar, itu gitu doang. Itu aja Pak. Jawabannya. Coba kamu telepon ketua Serikat pekerjanya. Mana? Coba telepon. Ketua serikat begitu. Dulu saya apresiasi Pak Wakil, Dinas sangat merespon ini, Dinas ya. sangat merespon. Bahkan sampai di hari tanggal 14 perjanjian ini pun Dinas itu 2 orang datang. Itu 2 orang datang. Dan itu pun ditinggal sama pihak manajemen.
nggak ditemuin, ditinggal pergi melalui kuasanya. Manajemen ini nggak bisa, makanya mereka selalu melempar kepada kuasa gitu, Pak. Iya, nggak pernah nemuin. Nggak pernah direktur itu ketemu langsung tuh nggak pernah. Memang sudah sangat jahat perusahaan ini bosnya. Pak Wamen, terima kasih banyak ya Pak. Kami sudah Terima kasih banyak. Pak Wamen, makasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Wamen. Pak, makasih ya saya. Banyak Pak. Doain Bu ya.